selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian tertekan dan terkoreksi 0,1% ke harga 6.039. Kalau dilihat transaksi hari ini cukup besar di 12,8 triliun. Asing hari ini net sell di 121 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG masih sama ya. Sepertinya tetap dalam pola descending triangle, bisa aja ini naik terus. Nah, seperti ini nanti pergerakannya, atau pola cup and handle, atau juga bisa inverted head and shoulder. Nah, jadi seperti itu. Menurut saya IHSG juga masih aman. Kalaupun harus koreksi ya mungkin bisa menguji trend up trennya ini di 5.990 sampai 5.980 dan dia mantul lagi. Dan kuncinya memang IHSG harus breakout 6.100 kalau mau confirm bullish lagi. Jadi targetnya kalau breakout nih terdekatnya aja dulu 6.250 dan bahkan bisa ke 6.300. Jadi seperti itu untuk IHSG. Indikator MACD-nya juga mulai melandai dan menyempit, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi hari ini kemungkinan besar ya koreksi biasa aja ya sebelum melanjutkan kenaikan. Jadi seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang hari ini ditutup di harga 4.730, naik tipis 0,42%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, 3 hari ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI setelah mantul dari area support, dia masih sideways dan ini di range pertengahan ya. Jadi yang trading ini harganya nanggung. Kalau mau spekulasi buy, cut loss-nya cukup dalam di bawah 4.500. Dan target profitnya ya hampir sama. Risk rewardnya kalau mau juga boleh. Dan kalau nggak mau pakai cut loss, harga sekarang BBNI juga di harga murahnya. Jadi tinggal nunggu aja. Yang penting sabar. Tapi kalau mau trading pakai cut loss, ya harusnya jebol 4.500 cut loss. Jadi seperti itu untuk BBNI. BBNI juga masih downtrend, tapi mulai ada perlawanan. Untuk konfirmasi sedikit ada pembalikan arah, ya harus ini dulu, dia harus masuk lagi ke dalam support trendline Pauling wedge-nya ini ya. Ini kalau mau lebih konfirmasi lagi, ya BBNI harus breakout dari 5.500. Nah, ini kita hapus dulu yang ini. Nah, kuncinya 5.500 ini ya, harus dikonfirm breakout ya di sekitaran 5.400 sampai 5.500. Kalau BBNI sudah di atas ini, ada tanda-tanda untuk BBNI kembali reversal, kembali bullish. Jadi selama di bawah sini ya BBNI masih downtrend, dan kalaupun nggak mampu naik ke 5.000, bisa aja BBNI bergerak sideways di range harga supportnya 4.500 dan resistennya 5.000. Jadi seperti itu untuk BBNI. Volume juga mulai meningkat, cuman ya perlu kesabaran. Indikator MACD sudah membentuk golden cross tapi masih tipis, bar chart di bawah 0 makin tipis, tinggal nunggu momentum aja ya. Untuk BBNI sabar. Titik aman pertama 5.000 sampai 5.200. Kalau sudah di atas ini cukup aman, tapi kalau mau konfirmasi ya harus breakout dari pola Pauling wedge-nya ini di 5.500. Seperti itu untuk BBNI. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau simpan sampai akhir tahun, potensi besar BBNI. Tetap target saya 6.000 sampai 6.700 nih kemungkinan besar bisa dicapai, tapi ini disclaimer on. Keputusan jual dan beli di tangan masing-masing ya. Pokoknya sepertinya akhir tahun potensi ke atas karena market pasti akan bullish ya. Cuman waktunya bulan berapa yang belum tahu ya. Tinggal menunggu IHSG ini. Kalau sudah confirm breakout 6.100, harusnya ada potensi kembali bullish untuk IHSG. Dan seperti itu juga untuk BBNI ya. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,43% ke harga 5.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini
net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI hampir sama ya antara akumulasi dan distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI membuat candle hammer di area kritikalnya juga 5.750 pas tutup di support. Ya perlu hati-hati menurut saya, kalau jebol bisa sampai 5.400 dan juga ini bisa pola dead cat bond. Ini dia turun, gagal breakout 6.000, dia turun lagi. Nah, kalau jebol 5.750 bisa sampai 5.400 kalau ini ditarik ke bawah. Nah, ya sekitaran sini. Jadi bisa sampai 5.400. Tapi kalau saya lihat kemungkinan BMRI ini ya, kalau market baik-baik aja ya tetap di 6.000, ada potensi BMRI paling bisa sideways di range harga ini. Supportnya 5.750 dan resistennya 6.000, dan kalau mampu breakout ya bisa sampai 6.250. Dan kalau besok market mendukung, market rebound, potensi BMRI juga rebound. Dan sekarang BMRI juga masih sangat murah ya, di bawah harga wajarnya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau simpan untuk investasi, sekarang saatnya ya. Kalau mau nyicil dulu, jaga-jaga kalau skenario dia turun ke 5.400 bisa ditambah di bawah, dan kalau bun turun lagi ya udah biarin aja, tinggal nunggu waktu dia balik. Potensi besar target masih sama 6.800 sampai 7.400 akhir tahun, semoga bisa dicapai. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Saya juga punya BMRI di harga 6.000-an dan sekarang masih minus. Saya sudah tambah kemarin waktu di 5.700 nih. Sekarang saya nggak tambah lagi ya, karena sisa satu kesempatan lagi untuk saya nambah. Ya saya tambah kalau sudah di bawah. Kalau dia ternyata mantul ya udah saya biarin aja. Saya nggak akan tambah lagi dan biarin aja, satu kesempatan itu saya pindahkan ke saham lain ya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup di harga 3.820, terkoreksi 1,79%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, nilainya juga cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI akhirnya jebol juga ya dari pola ini bearish penan, dan hati-hati kalau jebol 3.800, targetnya bisa menutup gap di 3.700. Target penurunannya bisa sampai situ, karena belum ada juga pengumumannya, atau saya yang belum dapat info ya untuk harga right isunya belum ada pengumuman. Nah, tinggal nunggu itu ya. Kalau harga right isunya di area 3.800 3.700 ya menurut saya masih aman, kemungkinan akan dipertahankan 3.800. Tapi kalau di bawah harga 3.800 right isunya ya sepertinya ya BBRI akan turun dulu, ngejar harga right isunya. Tapi nggak masalah, setelah itu kemungkinan besar potensinya ya rebound ya, kembali lagi ke harga wajarnya minimal. Dan seperti yang diketahui, saham-saham berfundamental bagus, apalagi blue chip dan big bank ya biasanya dijual lebih mahal dari harga wajarnya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Yang penting sabar ya, yang trading ya coba aja spekulasi buy, cut loss kalau jebol 3.600 ya, di bawah 3.700 jebol jual aja. Ini kan ada gap di 3.690. Bapak Ibu bisa cut loss saja di sekitaran 3.670, itu sekitar 4%, dan target profitnya tarik sampai 4.100. Kalau saya tarik sampai 4.100. Jadi risk rewardnya 1:2 ya. Jadi seperti itu. Kalaupun nggak pakai cut loss ya Bapak Ibu bisa tinggal tambah di bawah di 3.400 kalau skenarionya BBRI turun sampai 3.400. Tapi semoga aja harga right isunya ya di sekitaran 3.800 ini biar lebih aman ya. Jadi ya bisa aja BBRI sideways dulu di range harga ini ya, sambil menunggu pengumuman harga right isunya. Jadi seperti itu BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup naik 0,16% ke harga 30.325. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA tadi sempat rebound atau ya opennya cukup tinggi ya. Tadi opennya di atas tapi dia dibawa turun dan tutupnya naik tipis
dengan kondisi seperti ini bisa aja terjadi pola dead cat bone, tapi kalau BBCA minggu ini bisa tutup di atas 31.000 hari Jumat, potensi BBCA lanjut naik terdekat ke 32.700. Jadi ke arah atas ini ya. Jadi minggu ini juga penentuan untuk BBCA mampu ndak breakout dari 31.000 resistannya ini. Kalau nggak mampu breakout, potensi besar BBCA bisa kembali ke area supportnya 30.000 dan bisa sampai 29.400. Kalau dilihat dari indikator MACD mulai melandai, garis biru mulai menyempit, bar chart di bawah nol juga tipis, dan terlihat juga volume BBCA ini kecil 2 hari. Lihat 2 hari ke depan, BBCA mampu nggak breakout 31.000. Jadi seperti itu untuk BBCA ya. BBCA ini memang kalau mau dibilang support kuatnya itu di daerah 29.400 karena itu neckline cup and handle double bottom, dan tapinya BBCA cuman sampai 29.800 dia naik lagi. Ya lihat minggu ini aja kemana arah BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup terkoreksi 0,37% ke harga 1.345. Kalau dilihat transaksi asing 3 hari minggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN kembali lagi jebol supportnya ya. Dia ya bisa dibilang ini di area support 1.350. Dan kalau dilihat saat 3 hari koreksi, volume makin kecil dan indikator MACD mulai melandai. Bar chart di bawah nol makin tipis. Ya lihat minggu ini, kalau BBTN masih bertahan di 1.350 berarti aman ya. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy, ya harus disiplin cut loss karena bisa dikatakan BBTN ini masih downtrend, tapi minornya mulai sideway. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy di harga 1.345 nih, cut loss saja sekalian ini di 1.270. Jadi kalau tutup gapnya ini ya bisa aja dia nutup gap ekornya ke 1.300 terus mantul lagi. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 1.280 atau 1.270, tapi disesuaikan lagi dengan profil resiko masing-masing. Dan target kenaikannya kalau rebound minggu ini 2 hari ke depan terdekat 1.410 dan bisa sampai 1.450, sekitar 8%. Cukup besar juga ya. Bisa enggaknya ya tergantung market. Kalau nggak bisa ya minggu depan. Yang penting minggu ini bisa di atas sini aja tutupnya, minimal hari Jumat ya di 1.400 cukup aman. BBTN bisa melanjutkan kenaikan minggu depan hari Senin ke 1.450. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada BDMN yang hari ini ditutup di harga 2.150 terkoreksi 1,37%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. 3 hari ini juga terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN cukup menarik. Apakah mampu bertahan di atas supportnya 21.500? Semoga ya. Karena targetnya kalau besok dia rebound aja dulu. Rebound sampai kalau tutup di 20.250 bagus. Berarti minggu depan ada potensi BDMN melanjutkan kenaikan ke 2.400, dan juga BDMN ini sudah rejection sekali ya. Kemarin dia reject, membuat candle doji, dia reject trendline downtrendnya atau Pauline wedge-nya. Hari ini dia melanjutkan koreksi, tapi koreksinya tetap di atas supportnya 2.150. Jadi masih aman untuk BDMN. Yang punya dari bawah jaga aja dengan trailing stop atau TP aja kalau BDMN ini jebol 2.150. Tapi lihat minggu ini semoga aja BDMN tetap mempertahankan supportnya 2.150. Kalau dilihat juga dia sering offset ya, tapi harusnya ini dipertahankan oleh BDMN. Kalau mau spekulasi buy ya cut loss saja kalau jebol 2.150. Jadi seperti itu untuk BDMN. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Saat koreksi hari ini volumenya kecil, tapi perlu hati-hati juga. Nggak ada jaminan juga volume kecil nggak breakdown ya. Bisa aja breakdown. Tapi kalau besok candlenya hijau, apalagi tutup di atas 2.240, ada peluang bagus BDMN di hari Jumat atau minggu depan menguji 2.400.
Seperti itu untuk BDMN. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 13.925. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto kalau saya lihat apakah ini false breakout? Belum, karena masih dipertahankan EMA 20-nya. Jadi lihat besok, kalau besok ternyata jebol ya potensinya ke 13.000. Tapi kalau saya lihat ya ada potensi rebound 1-2 hari ke depan. Jadi kalau mau aman, Arto minggu ini harus kembali ke atas 14.000 ya. Arto masih uptrend dan masih bisa mengarah ke 17.000. Itu tren jangka menengah ya. Kalau sekarang boleh nggak spekulasi buy? Harganya sudah cukup jauh dari support ya. Resikonya sudah cukup besar. Nih kalau masih mau boleh aja nih sekitar 7%, harus siap cut loss kalau jebol 13.000. Sekitar 7% dan target profit terdekat 15.000 sama 7,9% dan arah selanjutnya bisa sampai 17.000. Jadi menurut saya juga kalau Bapak Ibu yang mau ya coba. Yang penting money manajemennya ya. Nah, jadi seperti itu untuk Arto. Peluangnya minggu ini semoga aja 1-2 hari ke depan tetap kembali ke atas 14.000. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.